Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imam Muhyidi Ponto dari kelas 5 TI 1 NIM 2302412. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang SAW atau Simple Adaptive Wipe. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, apa itu SAW. Nah, metode SAW adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria atau MCDM yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang memiliki bobot tertentu. Nah, SAW bekerja dengan cara melakukan normalisasi nilai setiap kriteria, kemudian mengalihkan hasil normalisasi dengan bobot, lalu menjumlahkan seluruh nilai untuk mendapatkan nilai akhir alternatif. Nah, metode ini banyak digunakan ketika keputusan harus dibuat berdasarkan banyak faktor dan tiap faktor memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Nah, ada juga prinsip dasar SAW yaitu menetapkan yang pertama ada menetapkan alternatif dan kriteria. Alternatif sama dengan pilihan yang akan dievaluasi. Contoh lokasi sekolah A1 sampai A5. Dan kriteria sama dengan aspek yang mengaruhi keputusan. Contoh kepadatan penduduk, harga tanah atau jarak. Yang kedua, dan menentukan jenis kriteria, benefit atau cost benefit. Semakin besar nilai, semakin baik. Contoh kepadatan penduduk, angka kelahiran, jarak ke penduduk, jarak ke sekolah lain. Nah, untuk cost, semakin kecil nilai, semakin baik. Nah, contoh harga tanah. Dan yang ketiga, memberikan bobot pada setiap kriteria. Setiap kriteria diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya. Contoh, C1 sama dengan 0,15, C2 sama dengan 0,25, C3 sama dengan 0,20, dan lain-lain. Bobot merupakan faktor penentu yang mencerminkan prioritas pengambilan keputusan. Nah, ada normalisasi data, di mana normalisasi bertujuan menyertakan seluruh nilai sehingga siap dikombinasi dengan bobot formula yang digunakan. Nah, yang pertama untuk kriteria benefit itu bisa kalian lihat ada RIJ sama dengan XIJ per XJ max. Nah, eh, lalu kita kan pindah lagi itu untuk menghitung nilai akhir. Itu setelah normalisasi selesai, setiap nilai dikalikan bobot kriteria. Contoh A1 C1 sama dengan 0,744 kali 0,15 sama dengan 0,111. Kemudian seluruh nilai alternatif dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir atau nilai tertinggi alternatif alternatif terbaik. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan SAW. Kelebihan yaitu proses perhitungan sederhana dan mudah dipahami. Hasil akhir jelas, nilai tertinggi adalah yang terbaik, cocok untuk pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria. Memungkinkan pembobotan kriteria sehingga keputusan lebih objektif. Nah, ada Venus sensitif terhadap kualitas bobot atau kekurangan, maaf, kekurangan sensitif terhadap kualitas bobot, bobot yang tidak akurat, hasil tidak optimal, tidak mempertimbangkan hubungan antar kriteria, data harus bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan. Nah, kesimpulan SAW itu metode SAW merupakan metode yang efektif, sederhana, dan banyak digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan banyak kriteria pada studi kasus, penentuan lokasi sekolah. SAW pun mampu mengolah data kepadatan penduduk, angka kelahiran, jarak, dan harga tanah untuk menentukan alternatif lokasi terbaik dengan melakukan normalisasi dan pembobotan yang tepat. SAW memberikan hasil yang akurat dan mudah dipahami oleh pengambilan keputusan. Baik, bisa kalian lihat di sini. Saya akan melanjutkan penjelasan tadi saya. Saya di sini akan mencontohkan program saya yang saya sudah buat. Nah, di sini yang mana yang bagian atas, yang pertama itu pendefinisian kriteria dan bobot. Di sini saya akan jelaskan dulu programnya. Nah, di sini dia akan kriteria sama dengan harga, kualitas, fitur. Dan ada bobotnya, yaitu ada total bobot, harga sama dengan 0,5, kualitas sama dengan 0,3, dan fitur sama dengan 0,2. Itu untuk bobotnya.
Nah, selanjutnya di sini ada yang input jumlah alternatif. Di sini user akan diminta memasukkan jumlah alternatif. Nah, setelah user sudah masukkan jumlah alternatif, nah di sini ada manual tiap input manual. Nah, selanjutnya ada normalisasi yang mana di sini untuk tujuan menyamakan skala nilai agar bisa dibandingkan. Ini untuk normalisasinya. Terus ada hitung skor akhir yang mana di sini eh, mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot masing-masing. Terus menjumlahkan hasilnya skor akhir tiap alternatif. Itu untuk hitung skor akhir. Nah, di sini ada pula untuk tampilan tabel hasil yang mana di sini itu menampilkan tabel nama alternatif, terus nilai normalisasi tiap kriteria dan skor akhir. Nah, lalu ada alternatif terbaik. Di sini dia mengambil alternatif dengan skor tertinggi, terus menampilkan hasil akhir sebagai rekomendasi. Nah, di sini kita akan coba jalankan. Nah, di sini dia yang mana dia meminta masukkan jumlah alternatif. Di sini saya coba masukkan 4. Saya pengen sampai A4. Lalu di sini dia akan minta yang pertama, saya akan namain A1. Nah, nilai untuk harganya semisalnya 20. Terus kualitasnya 10. Lalu untuk fiturnya ada 8. Nah, yang kedua saya namakan A2. Untuk harganya semisalnya lebih rendah dari A1 10, tapi untuk kualitasnya lebih tinggi dari A1 misalnya 20. Untuk fiturnya masih di bawah untuk A1 misalnya 6. Nah, untuk yang ketiga saya namakan A3. Lalu di sini untuk harganya saya coba buat 50, terus 8, terus 10. Untuk fiturnya 10. Dan yang terakhir, karena di situ saya tadi memasukkan 4, jadi ini yang terakhir 4. Lalu untuk harganya saya coba masukkan 20 sama ini pertama, tapi untuk kualitasnya saya tambahkan jadi 20 dan fiturnya saya kurangi jadi 6. Nah, maka tabel yang akan muncul seperti ini, yang mana alternatif di situ dia ada A1, A2, A3 dan A4. Terus ada harga. Di sini harga yaitu 0,4000, 0,2000, 1,0000, dan 0,4000. Nah, bisa kalian lihat di sini ada kualitas, fitur, skor akhir, dan yang di sini dia akan memunculkan alternatif terbaik yaitu adalah A3 dengan skor yang tinggi yaitu dengan 0,0200. Nah, jadi itu nah jadi ini strukturnya seperti itu. User memasukkan jumlah alternatif, input nilai tiap alternatif untuk semua kriteria, terus nilai dinormalisasikan, skor akhir dihitung berdasarkan bobot, tabel hasil ditampilkan, alternatif terbaik diumumkan. Contoh programnya sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih.